ulangi bahwa Huzur mengatakan saya akan ke Indonesia, saya akan ke Indonesia, Kami terpikir bahwa ini pasti jalannya nih untuk jalan Huzur ke Indonesia lewat UGM ini. Karena mungkin entah bagaimana ya Huzur mendapat ilham, mungkin Masya Allah, bahwa di Indonesia jalan-jalan dengan tentramnya, tenangnya, dengan bermain-main dengan cucunya. Asyhadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ظهر الخسوف وفيه نور والهدى خير لنا ولخيرنا أمر بدا. Jadi setelah kita pulang, setelah selesai jalsa pulang, terus saya langsung menghadap Pak Amir ya, Pak Syarif Lubis. Saya menjelaskan masalah itu, masalah Huzur juga ingin datang ke ingin mengunjungi Indonesia waktu itu. Saya sampaikan pada beliau juga agak agak gimana ya, katanya gimana caranya ya kita berdoa saja, mudah-mudahan ada jalan, karena beliau pasti kalau beliau sudah keinginannya ada, pasti ada jalan gitu. Kemudian langsung juga ke Jogja dan saya berundinglah dengan Pak Insinyur Haryana. Saya bilang Pak Haryana, saya di jalsa Huzur mengatakan seperti ini gitu. Saya ulangi bahwa Huzur mengatakan saya akan ke Indonesia, saya akan ke Indonesia, 3 kali bahkan. Jadi dalam pemikiran saya ini jalan lewat mana kira-kira ini Huzur bisa datang ke Indonesia, jalur apa gitu kan. Menurut pribadi saya sih, pemikiran saya rasanya lewat perguruan tinggi, rasanya sih gitu. Mungkin mudah untuk mendapatkan visanya apanya semua. Cobalah kita rintis gitu. Dan kemudian Pak Haryana setuju dan mulailah kita bikin program ya waktu itu untuk kedatangan Huzur ini. Kita harus mensosialisasikan Ahmadiyah betul-betul di Yogyakarta ini, terutama di perguruan tinggi. Jadi mulailah kami terus membuat program-program seperti yang pertama kali program kita adalah mengadakan pameran IUIN ya, Yogyakarta. Dan kebetulan kita di ruang dua tempat yang ambilnya, dan di paling awal dipaparkan pedangkanlah itu 100 terjemahan Al-Quran, 100 bahasa. Itu sangat menarik itu. Yang meresmikan pameran itu adalah Menteri Agama. Itu begitu masuk kan langsung ke pintu kita tuh, langsung masuk ke ruang kita, ke pameran kita, baca-baca itu juga Quran yang terjemahan bahasa asing kan. Nah itulah awal dari kita bergerak bagaimana kita merintis untuk kedatangan Huzur ya, mulai dari situ. Akhirnya terus meneruslah kegiatan seperti ada seminar, ada dialog, terus menerus itu bahkan ada resensi buku waktu itu yang diikutnya juga para mahasiswa yang cukup banyak ya. Yang di peresmian ininya, pembagian hadiahnya di UGM waktu itu ya, di gedung UGM. Akhirnya karena itu semuanya lancar, udah nama Ahmadiyah sudah familiar di sana. Kemudian kami terus menerobos ke UGM ya, mengadakan seminar terbesar yaitu seminar Filsafat Ajaran Islam yang dikomentari oleh 6 rektor. Luar biasa itu dan sukses. Nah, dari situlah kami terus menerus akhirnya kami terpikir bahwa ini pasti jalannya nih untuk jalan Huzur ke Indonesia lewat UGM ini. Setelah berbagai upaya dilakukan, akhirnya pengurus pusat dengan penuh semangat mengajukan permohonan agar Hazrat Khalifah rahmatullah alaih berkenan datang ke Indonesia. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, Hazrat Khalifah menyetujuinya dan akhirnya memberikan konfirmasi kedatangannya kepada Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Kolonel Purnawirawan Lius Ma'ala. Pada waktu tahun 99 saya jadi delegasi ke sana, itu TV rame banget Pak. TV di
kantor Huzur, TV di guest house di seberang kantor Huzur, itu ya teles tentang Indonesia, perkosaan, kemudian api di mana-mana, pembakaran itu ini, Jakarta chaos. Mereka takut karena itu dibombardir dengan informasi yang salah. Nah, saya berusaha untuk menjelaskan bahwa Indonesia itu luas. Jakarta itu di ujung sana, kami di sini tenang-tenang aja. Jakarta Bandung kan satu jam perjalanan atau 3 jam 4 jam ke Garut itu kami tidak mendengar apa-apa kecuali dari berita. Dan bapak-bapak juga sama mendengar berita yang demikian. Padahal kami tenang-tenang aja, apalagi di luar Pulau Jawa gitu. Nah, di counter seperti itu mereka paham akhirnya. Nah, jadi nggak usah terpacu kepada itulah, kami punya persepsi sendiri, kami bisa menangani sendiri. Itu soal informasi ya. Kemudian kalau kondisi chaos mereka paham. Nah, itu di counter pertama itu. Yang kedua, bahwa kami juga tidak tahu sebetulnya Pak, kenapa Huzur bisa datang dengan kondisi begitu. Nah, saya baru tahu setelah kembali Huzur ke London, kami datang ke London rame-rame setelah itu untuk mengikuti jasa atas undangan Hazrat Khalifah waktu itu. Hadiah mungkin ya kepada Indonesia. Nah, di sana kami tidak tahu sampai rombongan kembali ke Indonesia. Tapi karena saya memang khusus dengan ibunya anak-anak waktu itu keliling Eropa, kembali ke sana jumpa dengan para pengawal Huzur di jamu makan malam. Nah, di sana Major Mahmud cerita bahwa kami itu ada sesuatu cerita di balik cerita begitu. Satu waktu kami diundang oleh Huzur ke kantor, dan Huzur memang sedang proses pemulihan ingatan itu, memorinya sempat hilang, dan saya datang waktu itu untuk mengundang itu dalam kondisi begitu gitu. Nah, jadi kami itu semua skeptis lah, bahkan ada yang bilang kamu itu seperti pungut merindukan bulan katanya, mengundang Huzur dalam kondisi begini. Huzur sakit, Indonesia chaos, berita di mana-mana, dan currency Indonesia jatuh banget Pak. Kredit card saya terpajang Pak di Oxford, punya Pak Dawam begitu juga. Jadi waduh, kita negara terbelakang deh, saya bilang dalam kondisi seperti ini. Persepsi mereka terbentuk seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu kok bisa ya? Nah, itulah cerita waktu makan malam saya dijamu setelah pulang keliling Eropa itu. Beliau cerita diundang oleh Hazrat Khalifah, dan seperti yang 5 orang itu sepakat Pak. Jadi waktu Huzur ini ada undangan dari Indonesia, mereka nggak pakai please lagi, Huzur don't go to Indonesia. Bayangkan itu. Jadi di fait accompli seolah-olah Huzur ya, baik kalau gitu kita akan jumpa lagi nanti lah, satu waktu. Nah, ternyata sambil makan malam Major Mahmud cerita bahwa kurang lebih hampir 2 minggu kemudian Huzur mengundang lagi. Ya kami datang lah, dan kami nggak perlu tanya jawab. Huzur menyatakan, I will go to Indonesia with my grandchildren. Kaget Pak semuanya. Dalam bahasa Belanda namanya raipias gitu. Pucat mereka semuanya. Karena mungkin entah bagaimana ya Huzur mendapat ilham, mungkin Masya Allah, bahwa di Indonesia jalan-jalan dengan tentramnya, tenangnya, dengan bermain-main dengan cucunya. Dan itu terjadi di sumber alam. Itulah kisahnya Pak. Keberhasilan ini kemudian menumbuhkan semangat baru, yakni semangat berjejaring dengan berbagai lembaga. Dibentuklah tim 9 yang diketuai oleh Pak Wawan. Dan anggota-anggotanya di antara lain adalah Pak Susanto, ya, Mas Kawan, kemudian Pak Ukun Mas Kawan, Pak Kolonel Mahmud, kemudian Pak Muhlis Ilyas sebaliknya, kemudian Pak Aryo,
kemudian lagi Pak Munawar SS, terus Pak Faisal. Tugas wewenangnya itu khusus menangani itu aja sebetulnya, menangani bagaimana khususnya untuk raptah-raptah ya, merintis raptah dengan kerjasama dengan luar. Bagaimana caranya untuk karena ada perasaan hujur dulu, saya ingat di Singapura, kami jamaat Indonesia masih kecil, gunakanlah tangan orang lain, gitu kan. Jadi di dalam hal ini saya punya pemikiran waktu itu bahwa kita harus kerjasama dengan orang lain, dengan organisasi-organisasi lain yang mudah-mudahan yang bisa mendukung kita gitu. Di antara lain dalam pengalaman sebelumnya waktu Al-Masides kita kerjasama dengan Cides juga, itu dengan anak buah Pak Dawam waktu itu kan. Cuman waktu itu kan sebatas kristologi ya, belum masalah lain gitu. Nah, ini sudah ada dirintis awal oleh Pak Wawan dengan komunikasi bahwa tugas dari tim sebenarnya adalah antara lain untuk raptah ya. Bagaimana melicinkan nanti kedatangan hujur ke Indonesia lewat juga kerjasama dengan orang luar gitu. Di antara lain itu adalah kita tahu di sana ada Cides. Cides ini punya tokoh, ya tokohnya itu ada Pak Dawam, ya Pak Dawam Raharjo. Pak Amir Nasional waktu itu Pak Lius Maala langsung membentuk tim, Pak. Tim penyambutan memang sudah dari awalnya. Tapi kan itu merupakan masih tanda tanya, ini terjadi apa enggak gitu ya. Gitu. Tapi begitu ada confirm dari Hazrat Khalifah, dari timnya, maka kami bentuk, dan di sana terpilih Pak Lamardi itu sebagai ketua, dan saya di sana bagian acara dan semuanya sibuk Pak, termasuk mau kemana nih program. Kedatangan huzur adalah kedatangan dari seorang pimpinan tertinggi Jemaat Ahmadiyah untuk Indonesia, untuk rakyatnya, untuk pejabatnya, dan ketemu dengan presiden dan berbicara dengan lingkungan-lingkungan akademis. Itu yang kita harapkan. Oleh sebab itu kita bentuk panitia dan kita pilih Dawam Raharjo adalah karena orang ini bersama juga Johan Effendi yang terlibat di sana, dan Johan Effendi juga adalah sekretaris presiden ketika itu, bahwa dengan demikian kita mengharapkan sebuah kegiatan katakanlah yang mendunia di Indonesia, yang terlibat semua akademisi, yang terlibat semua tingkat, dan petatah beliau diterima oleh rakyat secara sukarela. Itulah sebabnya kita telah menyiapkan organisasi yang kompak ketika itu.